Ahmad Munasir Rofi, dosen UII, hilang begitu saja setelah melaksanakan kegiatan di Oslo, Norwegia, selanjutnya ke Turki. Apakah ini hilang karena bencana di Turki atau sebuah pidana yang sementara belum terungkap? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau anak kecil hilang itu biasa, tetapi kemudian ditemukan. Ini sudah dewasa, seorang dosen UI hilang di Turki atau mungkin di Oslo, Norwegia. Intinya, keluarga menunggu di Bandara Yogyakarta sesuai dengan jadwal pemulangan yang sebelumnya menginformasikan sudah boarding, namun tidak diketemukan. Bahkan katanya tidak ada di manifest untuk pemberangkatan dari Turki tersebut. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya kita perdalam. Maksudnya, mengapa ini terjadi? Pertama kita baca di CNN Indonesia. Dubes RI respon isu dosen UI hilang terkait gempa dahsyat Turki. Ini ada sebuah penjelasan dari Duta Besar. Menurut Duta Besar RI untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal, kecil kemungkinan hilangnya Ahmad Rafi disebabkan oleh gempa, mengingat lini masa dua kejadian yang tidak saling berkaitan. Jadi, kalau melihat gempanya tanggal 6 Februari, tetapi hilangnya tanggal 12, kelihatannya tidak masuk akal. Itu kata Dubes RI. Selanjutnya kita baca di Kompas. Ahmad Munasir Rafi, dosen UI hilang sepulang dari Norwegia. Ini kronologisnya. Di sini diceritakan kronologisnya. Kemudian di Detik, kronologi hilangnya dosen UI di Oslo hingga jejak digital terlacak di Turki. Antara Kompas sama Detik hampir sama. Selanjutnya di Tempo, dosennya hilang, UI Yogyakarta bikin layanan pengaduan. Kalian pilih yang mana? Oke, kita lihat kronologisnya. Kita baca di Kompas. Ahmad Munasir Rafi, dosen UI hilang sepulang dari Norwegia. Ini kronologisnya. Kompas.com, dosen Universitas Islam Indonesia Ahmad Munasir Rafi Pratama AMRP dilaporkan menghilang setelah mengikuti aktivitas mobilitas global di University of Southeastern Norway, maksudnya USN Norwegia. Sebelumnya tim UI terdiri dari 4 orang termasuk Rektor UI Profesor Fathul Wahid mengunjungi USN untuk mempererat kerjasama kedua universitas dengan dukungan pendanaan dari Uni Eropa melalui skema Erasmus. Jadi intinya ada sebuah kegiatan untuk memperkuat kerjasama. Setelah sepekan beraktivitas di USN sejak 5 Februari 2023, pada 12 Februari tim meninggalkan Norwegia melalui Bandara Oslo. Fathul terakhir berjumpa dengan Ahmad Munasir di Oslo pada malam 11 Februari 2023. Pak Rektor malamnya, 1 hari sebelumnya. Tim terbagi dalam 3 penerbangan berbeda. Ahmad Munasir dalam penerbangan kembali ke Indonesia melalui Istanbul, Turki. Menurut rencana yang tersampaikan secara lisan, rute perjalanannya adalah Oslo, Istanbul, Riyadh,
Istanbul, Jakarta, lucu ya. Oslo, Istanbul, Riyadh, kembali lagi ke Istanbul, baru Jakarta. Ya ini mungkin mencari yang ada promonya. Ahmad Munasir tidak berbagi informasi penerbangan detail kepada kolega di UII dan juga kepada istrinya. Perjalanan ke Riyadh dilakukan karena sebagian tiket dibayar oleh panitia konferensi di Arab Saudi yang mengharuskan rute tersebut. Jadi mengikuti saja karena memang diberikan oleh panitia. Sebelum ke Oslo, Ahmad Munasir memberikan pidato kunci pada konferensi internasional yang digelar di Riyadh. Ahmad Munasir mengirimkan pesan terakhir pada istrinya 12 Februari 2023 siang, beberapa saat sebelum menaiki pesawat ke Istanbul yang berbunyi menunggu boarding. Sejak saat itu, AMRP tidak pernah mengirimkan pesan lagi. Beragam upaya mengontak melalui beragam kanal daring, termasuk email, diupayakan, tetapi belum satu pun yang direspon oleh AMRP. Menurut informasi lisan yang diberikan Ahmad Munasir dan dikuatkan dengan pesan WhatsApp kepada sang istri, Ahmad Munasir akan mendarat di Jakarta 16 Februari jam 18.00. Adik Ahmad Munasir menunggu di pintu kedatangan dan tidak mendapat yang bersangkutan. Ini klarifikasi di tempat awal tadi ya, yang ditunggu di Jogja nggak tahunya di Jakarta. Maksudnya landingnya itu di Jakarta. Adik Ahmad Munasir menunggu di pintu kedatangan dan tidak mendapati yang bersangkutan. Setelah melakukan konfirmasi ke Angkasa Pura, nama Ahmad Munasir tidak ada dalam manifest penerbangan tersebut. UII telah berupaya menghubungi banyak pihak untuk membantu. UII juga telah menyampaikan informasi ini kepada KBRI di Norwegia dan Turki, termasuk mengontak panitia konferensi di Jeddah yang memesankan tiket penerbangan. Selain itu, UII juga telah menghubungi Turkish Airlines di Oslo untuk memastikan bahwa Ahmad Munasir telah naik pesawat. Keluarga Ahmad Munasir sudah melaporkan kejadian secara resmi karena ketiadaan nomor referensi pemesanan tiket. Pelacakan tidak mudah dilakukan. Pelacakan juga dilakukan dengan meminta aktivitas daring. Terdapat jejak aktivitas daring di Turki pada 13 Februari sekitar 03 dan 08.00. Setelah itu tidak ada jejak yang daring yang dapat dilacak. Saat ini pihak UII masih menunggu informasi dari kantor Turkish Airlines di Jakarta untuk membantu memastikan kota persinggahan terakhir. UII terus melacak dengan berbagai cara dan berkoordinasi dengan banyak pihak. UII memohon doa dari seluruh pihak agar keberadaan AMRP segera diketahui dalam kondisi sehat dan baik. UII mengimbau kepada para pihak yang memiliki informasi terkait keberadaan Ahmad Munasir untuk menghubungi nomor WhatsApp Humas UII 0821 3173 7773. Pecinta masa depan negeri, itulah informasi tentang hilangnya seorang dosen UII yang sampai saat ini belum diketemukan. Sebuah informasi yang mengagetkan karena orang dewasa yang sebetulnya dia bisa berkomunikasi dengan semua pihak, termasuk keluarga dan teman-teman atau kolega di kampus UI, namun sampai saat ini tidak terlacak. Dan semuanya ia tidak mengetahui semenjak dia pulang dari Oslo, Norwegia, atau mungkin karena ke Turki proses perjalanannya sampai sekarang belum diketahui. Tadi pada awal ada pertanyaan, mengapa dia hilang? Apakah
karena kena gempa Turki, atau ya ada sebuah pidana, atau maksudnya pidana yang mungkin di luar keinginan kita bersama, atau mungkin ada sebuah kecelakaan. Menurut analisis saya, pertama, kalau dikatakan bahwa Ahmad Munasir Rofi itu hilang karena bencana, maka saya juga sepakat dengan yang disampaikan oleh duta besar tadi, bahwa nggak mungkin deh ini terjadi, karena bencana besar di Turki itu terjadi pada 6 Februari dan hilangnya Ahmad Munasir Rofi itu pada, kalian tahu kan, 12 Februari. Jadi kan 6 hari. Kalau 6 Februari itu posisi Ahmad Munasir Rofi posisi masih baru datang di Oslo, maksudnya di Norwegia, untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang di South University of South Eastern Norway, Norwegia, USN. Jadi saya kok juga sepakat bahwa dia bukan hilang karena gempa yang dahsyat 6 Februari kemarin. Kedua, apakah hilangnya karena ada sebuah pidana? Kalau menurut saya sih mungkin ini terjadi, namun sampai hari ini memang belum ada informasi terkait dengan ini. Maksudnya mungkin terjadi itu karena kadang-kadang ada sebuah proses di perjalanan yang pada prosesnya, maksudnya ada sesuatu yang tidak diinginkan oleh seseorang. Ya, pidana itu dalam artian mungkin ada orang yang tidak suka terhadap dia, baik itu memang sudah disetting jauh sebelumnya atau dalam perjalanannya, maksudnya ya sebuah accident yang tidak dikehendaki. Tetapi ini memang agak lemah ya, tetapi mungkin saja. Ya, kita tunggu saja informasi itu. Kemudian yang ketiga, mungkin saja ada sebuah kecelakaan terkait dengan pesawat yang membawanya. Tapi kan nggak mungkin ini. Kan mungkin, jadi orang itu hilang itu karena kecelakaan. Tapi kan ini tidak mungkin karena pesawat yang perjalanan Norwegia, Turki, Indonesia itu tidak ada yang cancel ataupun kecelakaan. Bahkan Ahmad Munasir Rofi tidak ada dalam manifest. Ini bagaimana hubungannya dengan menginformasi kepada istri ataupun keluarga bahwa menunggu boarding? Itu WhatsApp yang disampaikan Ahmad Munasir kepada keluarga. Jadi kalau ini kelihatannya perlu diklarifikasi, sehingga tadi keluarga juga menunggu. Jadi kan ini kan menunggu informasi apakah yang bersangkutan itu betul-betul tidak ada di dalam manifest. Kita doakan semoga semua baik-baik saja dan segera ada informasi kepastiannya, dan mungkin pada kesempatan ini ada delay sebuah perjalanan ataupun yang lain. Kita berdoakan Jui segera menemukan dan pihak keamanan bisa, maksudnya keamanan dalam negeri yang kerjasama dengan luar negeri, segera menemukan Ahmad Munasir Rofi. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share.